Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Arif dengan NIM 2414201113, ingin memaparkan atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah hukum bisnis. Langsung saja, tugas saya pertama itu jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana itu sangatlah erat karena ketiga ini sama-sama mengatur dalam kemasyarakatan. Tetapi perbedaan dari hukum tersebut yaitu dari tujuannya. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, dari hukum perdata. Hukum perdata yaitu mengatur hukum antara individu ke individu lainnya, terutama mengenai hak dan kewajiban pribadi atau kekayaan. Contohnya, perjanjian jual beli, perkawinan, warisan, dan kepemilikan harta benda. Tujuan dari hukum perdata yaitu melindungi hak individu agar tidak dilanggar oleh individu lain. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang sebenarnya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi bersifat khusus karena mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. Contohnya, perusahaan, koperasi, firma, surat berharga, kepilitan, pengangkutan, dan asuransi. Tujuannya yaitu untuk menjamin kelancaran dan keamanan ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, serta menentukan sanksi bagi pelanggarannya. Contohnya, pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, kerusakan, dan pembunuhan. Tujuannya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukum. Itu adalah yang pertama. Yang kedua yaitu jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan komanditier. Berikut penjelasannya. Persamaan dan perbedaan antara persekutuan perdata dan persekutuan komanditier. Persamaan persekutuan perdata dan persekutuan komanditier yaitu pertama itu dari bentuk hukum, karena keduanya termasuk perusahaan yang tidak berbadan hukum. Artinya, tanggung jawab masih secara pribadi pada sekutu. Kedua yaitu dari dasar hukum. Sama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perdata, meskipun CV juga merujuk ke KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, hubungan antar sekutu didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat yaitu tujuan usaha, sama-sama didirikan untuk mendapatkan keuntungan dan membaginya daripada sekutu. Yang kelima yaitu modal usaha. Modal diperoleh dari gabungan harta atau tenaga para sekutu. Yang terakhir yaitu pembubaran. Dapat dibubarkan jika masa perjanjian berakhir, tujuan tercapai, atau salah satu sekutu telah meninggalkan dagangan atau hukum, ataupun meninggal dunia. Itu adalah persamaan. Berikut adalah perbedaan persekutuan perdata dan persekutuan komanditer. Yang pertama yaitu dari aspek persekutuan dari perdata, yaitu umumnya bidang profesi atau jasa, misalnya kantor, pengacara, dokter, ataupun akuntan. Sedangkan dari CV di bidang perdagangan atau bisnis komersial. Yang kedua dari dasar hukum. Dasar hukum dari mazhab adalah hanya diatur dalam Perdata pasal 1618 sampai 1652. Sedangkan aspek dasar hukum dari CV yaitu diatur dalam KUHD pasal 19 sampai 21 serta berlandaskan ketentuan persekutuan perdata. Ketiga yaitu jenis sekutu. Jenis sekutu dari mazhab yaitu semua sekutu aktif dan bertanggung jawab penuh terhadap perikatan. Sedangkan dari CV ada dua jenis sekutu. Yang pertama yaitu sekutu aktif, mengurus dan bertanggung jawab penuh. Yang kedua sekutu pasif, yaitu hanya menyetor modal, tidak ikut mengurus, tanggung jawab terbatas pada modalnya. Lalu di sini tanggung jawab dari mazhab yaitu semua sekutu bertanggung jawab sampai harta pribadi. Sedangkan dari CV
Sekutu aktif bertanggung jawab tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas pada modal yang disetorkan. Selanjutnya ada kedudukan hukum. Kedudukan hukum dari mazhab yaitu bukan badan hukum dan tidak berbadan dagang. Sedangkan dari Syafi'i bukan badan hukum tapi termasuk badan usaha dagang. Selanjutnya ada pendirian. Dari mazhab cukup dengan perjanjian di bawah tangan. Dari Syafi'i umumnya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Contohnya dari mazhab yaitu firma hukum, mitra, dan rekan-rekan praktik dokter bersama. Sedangkan dari CV Maju Jaya, CV Sumber Rezeki, dan CV Bintang Terang. Terima kasih. Tadi adalah pemaparan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.